Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pasar oligopoli dan pasar duopoli. Dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Triono dan rekan saya yaitu Wulan Savitri. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli. Struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat dari segi bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan atau koordinasi vertikal. Ada 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani di Desa Bayung Gede. Yang pertama yaitu dari petani ke pedagang pengepul, lalu ke pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu kepada konsumen. Untuk jenis saluran yang kedua yaitu yang pertama dari petani ke pedagang pengepul atau antar kota, lalu ke pedagang pengecer dalam kota, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Untuk saluran ketiga yaitu ada yang pertama petani ke pedagang pengepul _ antar pulau, lalu ke supplier, dan yang terakhir yaitu hotel. Dari sini kita bisa melihat bahwa lembaga pemasarannya itu ada ada petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, supplier, dan konsumen dan hotel. Hambatan keluar masuk pasar. Yang pertama yaitu ada permodalan, selanjutnya karakteristik produk yang mudah rusak, lalu pendistribusian, terbatasnya persediaan cabai, dan yang terakhir yaitu persaingan yang dialami antar pedagang. Struktur pasar. Struktur pasar persaingan tidak sempurna ini adalah struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Strategi produk yang dilakukan pada pemasaran cabai ini adalah aktivitas yang berasal dari bawah dalam kurung produsen menuju ke atas dalam kurung konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Kinerja pasar pada pemasaran cabai belum mengalami perubahan yang cukup jauh. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku pasar hanya telepon genggam sebagai media komunikasi antar pedagang. Pemanfaatan ini belum dimanfaatkan oleh pedagang. Tanggapan kami mengenai artikel tersebut adalah bahwa struktur pasar cabai adalah persaingan tidak sempurna untuk pasar duopoli. Dan persaingan pasar cabai berpengaruh terhadap pasar duopoli, serta harapan saya untuk para petani dan pedagang cabai di Desa Bayung Gede adalah supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi yang lebih baik lagi, yaitu berupa internet, digunakan dengan semaksimal mungkin, karena itu sangat membantu dalam proses perdagangan baik pemasaran dan lain-lain, serta bisa untuk menggali informasi yang lebih banyak. Tentunya sangat berguna sekali. Baik, untuk pasar duopoli saya rasa cukup, dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Wulan Savitri, yaitu mengenai pasar oligopoli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di Indonesia. Kondisi pasar yang ideal adalah bila mana pada harga pasar
konsumenlah yang menentukan. Namun, kondisi ideal ini tidak dapat berjalan dengan maksimal, sehingga ada produsen yang mampu mengendalikan harga pasar, salah satunya pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar, di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit produsen, dan setiap pasar memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya pasar oligopoli, yaitu yang pertama, bertujuan untuk membatasi persaingan antar produsen. Kedua, karena pasar membutuhkan keahlian tertentu. Ciri-ciri pasar oligopoli: terdapat banyak pembeli di pasar, hanya terdapat beberapa penjual, saling ketergantungan, produk yang dijual bersifat identik, dan penggunaan iklan sangat intensif. Pasar oligopoli membatasi tingkat produksi, sehingga produsen akan melakukan kerjasama dalam mengatur penawaran. Bila mana penawaran di pasar terbatas, akan menyebabkan harga semakin tinggi dan terjadinya kelangkaan. Akibat adanya pasar oligopoli: pertama, jika produsen melakukan oligopoli, maka secara otomatis jumlah pesaing di pasar akan berkurang dan menyebabkan semakin kuatnya posisi dominan produsen yang berkuasa. Kedua, melonjaknya permintaan, sehingga naiknya harga produk. Kesan seakan-akan pasarlah yang menyebabkan harga naik, padahal hal ini akibat dari manipulasi produsen tersebut. Kesimpulan dari kami bahwa adanya pasar oligopoli, maka konsumen yang dirugikan, karena kerjasama para produsen untuk mengurangi kualitas produk dan berimbas pada melonjaknya permintaan yang diikuti oleh naiknya harga produk. Hal ini konsumen dengan anggaran yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.